Laki-laki itu harus punya hobi. Iya, sip. Ada yang ajaib jika lo laki-laki ya, lo nggak punya hobi itu ajaib. Aneh. Kan? Pernah gue bahas tuh. Laki-laki itu harus punya hobi. Harus punya hobi. Udah ditakdirkan tuh dari di atas tuh. Ya. Kalau lu tanya masalahnya apa, anak offroad nggak pernah punya masalah. Wih, ini menarik. Karena setiap masalah diselesaikan. Iya. Ditinggal. Malah cari masalah. Justru itu awal ceritanya. Lo sekarang bayangin cari masalah nggak? Kita lanjutin kisah mistis di mistis, ngeri amat. Bener mistis kan? Bukan mestik. Bukan. Kalau dapat tempat camping groundnya enak, tempat tidurnya enak, ya di rumah aja gitu ya. Lo ngapain lo di rumah aja? Itu kan lo cari hobi off-road itu hobi mahal. Wow. Kalau menurut pandangan Om Boncu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kalian beradab. Jadi terima kasih udah gabung lagi di Beken Channel. Belum kena nasi. Belum kena nasi. Mudah-mudahan teman-teman sekarang nih udah pada kena nasi nih. Jadi nonton kita sekarang udah enak gitu kan, sambil ngopi-ngopi gitu kan. Karena nih episode kali ini nih bakalan seru banget nih. Laki banget. Ya nggak kayak off-road. Off-road. Ini salah satu punggawanya off-road Indonesia kita datang soalnya. Tukang foto. Walaupun berawal dari hobinya, ya kan. Jadi selamat datang buat Om Boncu. Siap. Thank you. Udah bisa bergabung di Beken Channel. Siap. Gimana Om? Apa kabar nih? Oke, baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan baik. Oke. Yang penting itu sekarang soalnya ya kan? Ya, salam sehat buat teman-teman. Salam sehat buat teman-teman. Benar. Oke Om, jadi buat pertama nih kita tuh penasaran nih. Gua kemarin tuh di telepon Bongkeng bilang ada nih temen gue senior nih. Bongkeng bohong. Gue masalahnya panutan gue. Nah, makanya gue akhirnya tuh dia tuh ini Om, dia mulai kasih gue profilnya kan, gue intipin satu-satu. Wah benar, ini sih isinya daging semua. Gue bilang harus kita samperin. Kalau gue bilang dia racun yang paling nggak ada kan? obatnya. Bener, mulai awal gue buka dari Instagram tuh, wih ngeri, gue bilang ini ngeri. Terus habis itu nggak lama Bongkeng ngasih lagi channel YouTube. Ya. Channel YouTube-nya apa, Om? Petualangan Om Boncu. Oh, petualangan Om Boncu ya. Mungkin anak-anak off-road yang apa namanya sering event-event gede udah tau lah ya gitu. Gitu Tapi ya. buat yang baru main di off-road mungkin ya bisa lah nonton ntar Beken Channel. Nah, Di situ juga akan ada gambar-gambarnya Om Boncu kok. Itu awalnya gimana ya? Om Boncu bisa punya hobi yang Awalnya gue waktu zamannya sekolah ya mungkin dari SMA, tapi yang mulai aktif itu dari kuliah lah ya. Kuliah gue di IKJ, waktu itu gue masih nggak punya apa namanya komunitas anak-anak gunung. Akhirnya sampai junior gue bikin apa namanya klub cinta alam waktu itulah ya, organisasi cinta alam. Akhirnya gue ikutan juga. Memang dari kecil juga seneng belusukan, seneng jalan nggak tau lah. Naik sepeda segala macam. Akhirnya sampai besar gue seneng jalan. Terus gue satu ketika pernah melihat mobil, gue naik gunung jalan kaki, tiba-tiba di belakang gue ada mobil. Naik gunung enak banget kayaknya. Di Galunggung gue jalan, gue udah ngap-ngapan gitu. Gue berhenti, gue cuma dalam hati ini mobil apa ya bisa naik ya. Udah sampai sana. Kita baru sampai camping ground di Galunggung. Nah, teman-teman itu udah pada bikin kopi, udah gelar tenda. Yang gue perhatiin bukan tenda mereka. Zaman itu tenda masih belum secanggih sekarang lah. Tapi gue perhatiin kok mobil apa nih? Gitu. Lu langsung ke mobilnya. Gue baca Land Rover, oke. Dalam hati aja terlintas. Nanti gue punya duit, gue beli nih mobil.
Harus punya. Harus punya buat jalan-jalan. Udah itu doang. Udah gue mikirin, terus udah camping, udah lewat lah itu ya, udah. Terus gue kuliah, gue ketemu teman-teman di IKJ, ketemu anak-anak Sendal. Waktu itu kan ada seni dan alam. Gue juga tetap melakukan kegiatan dengan mereka sehingga gue lulus sekolah. Nggak lulus sih sebenarnya, nggak lulus gitu, akhirnya dipaksa untuk lulus. Jangan ditiru tuh yang kagak. Dipaksa untuk lulus. Dah lulus saat kerja. Nah ini menarik nih. Land Rover gue cari, zaman itu gue harus belajar internet kan. Gue kerja tahun 90-an, internet baru masuk, Keng. Iya. Seneng banget kan gue bisa googling, cari Land Rover. Nulis aja terbalik. Pakai LE. Pakai Land Rover, apa nggak keluar. Wes pendengaran aja gitu. Land Rover. Baru ketemu lah akhirnya Land Rover. Wah keren nih Land Rover, gue cari gini gue cari. Sampai gue ditegur sama bos gue di kantor, lu kerjaan lu cuma ngeliatin Land Rover aja, lu mau beli Land Rover? Bos gue bule dari Amerika. Enggak, gue bilang, gue cuma tahu seneng aja. Ya udah, oke. Udah. Ketika punya duit, gue beli Land Rover. Yang seri? Gue beli seri waktu itu seri 2A. Seri 2A. Karena waktu itu masih pacaran di Bandung sama bini gue. Ada romantika gitu ya. Di Bandung kan habitatnya Land Rover tuh. Anak-anak Land Rover di Indonesia mungkin kalau dibilang markasnya Land Rover ya di Bandung. Bukan cara modus lu untuk dapetin cewek pakai Land Rover nih ya? Salah satunya. Salah satunya gue bilang sekalian. Gue cari-cari Land Rover. Pokoknya gue setiap pulang ke Bandung tuh, gue lihat koran. Lihat koran. Suara pikiran rakyat apa di waktu itu gue lupa. Yang gue cari adalah kolom iklan. Udah, adalah orang jualan Rover. Udah, dengan PD-nya gue beli. Harga cocok kan, tahun gue beli. Terus terang, gue belum bisa bawa mobil. Hah? Nah, ini seru nih. Dia belum bisa bawa mobil. Udah. Berarti kalaupun beli mobil pertama dong. Mobil pertama. Mobil pertama, tapi belum bisa bawa mobil. Dan ini mobil bukan mobil biasa nih. Iya, itu. Udah. Wah. Gue beli, gue dianterin pacar gue waktu itu, udah. Oke. Udah. Gue punya temen, kontrakan supir taksi, gue ajak ke sana untuk temenin gue lah, bawa mobil kemana-mana, ngambil mobil segala macem, udah. Sampai bawa pulang ke Jakarta. Gue beli mobil pun, mertua gue ngecengin. Mertua gue udah tentara, dan dia sudah pakai Land Rover. Itu mobil kayak babi, nggak bisa belok. Ngapain lu beli gini-gini, beli yang lain. Belum ada power steering tuh ya? Aduh, nggak ada power steering, remnya ya kita nggak ngerti kan. Yang penting gue demen aja secara fisik. Keren. Power by steering. Bener ngandeli kekuatan kan? Bener ya. Waktu itu masih muda lah, oke lah gitu kan. Dah, terus ya kembali ke lo tadi, ada modus untuk dapetin anaknya. Iya. Pada saat gue balik nama pacar gue waktu itu. Gue mau menikah, jadi gue pinjam dia untuk ambil balik nama. Udah urusan surat dah, oke lah. Gue balik dengan PD-nya. Itu berapa kali mogok dari Bandung ke Jakarta. Tapi nggak nyerah, gue sikat terus. Sikat. Sudah, itu memang passion ya. Passion. Kalau udah passion tuh apapun seberat apapun udah. Gua lupain kita buat enjoy aja. Gitu udah. Ya udahlah berkembang ke sana, kita main, kita rapihin, kita mulai ngerti tentang mobil. Ternyata juga anjir salah gua. Ada di Land Rover series ini ada seri 1, seri 2, seri 3, ada military, ada segala macam. Jadi pada saat ketemu teman-teman, gua waktu itu nggak punya teman di Jakarta, teman anak-anak Land Rover ya. Klub masih sedikit lah, klub paling cuma ada satu, gitu kan. Bengkel Land Rover nggak cuma ada satu dua aja gitu. Yang pertama kali lu temuin anak Land Rover sendiri? Anak Land Rover sendiri gue temuin kebanyakan di jalanan. Jadi pada saat ketemu gue parkir, nanya Land Rover tahun berapa, gue punya begini, akhirnya ketemu lah dulu. Kalau misalnya nyambung ya. Kalau teman-teman anak-anak Lendi tahu ya Casablanca kayak gitu kan, Nartajaya, klinik Land Rover, dan sekarang udah banyak banget deh. Mungkin hampir setiap kampung ada bengkel Land Rover. Nah, udah belajar dari situ. Terus terang, lo kalau mau beli Land Rover, lo mesti belajar dulu sama ini Keng, yang udah pernah pakai. Karena lo kan kejebak. Nah, ini nih tips and tricks nih. Kejebak lo. Iya kan. Itu kalau boleh tahu waktu itu pertama kali beli Land Rover tahun berapa? Gua sekitar tahun 98 lah. Pada saat anak-anak rusuh-rusuhan di Jakarta. Oh iya. Setelah selesai itu, gua 99 mulai main Land Rover. 99 tuh, iya main Land Rover.
resminya ya seru-serunya ya 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, awal-awal 2000-an. Masih belum ada macem-macem. Nyari kaos Land Rover aja susahnya minta ampun. Susah, geng, nyari spare part Land Rover banyak. Nyari kaos kan biasa lah, lu beli mobil atau beli motor atau beli apa-apa, pasti beli mainan aja pengen ada punya kaosnya biar kesannya. Iya dong. Anak adventure banget ya gitu. Biar kan. identitas tuh kelihatan gitu kan. Udah mau nongkrong nggak ada teman-teman, udah akhirnya ikut klub lah gua. Ditawarin temen gua ada klub, beneran. Ya klub paling gede lah di Indonesia Land Rover. Udah mulai lah tahu. Gua jual tuh mobil. Gue cari lagi yang lebih muda dan lebih speknya lebih dari yang kemarin gitu kan. Yang tahu tuh tahun berapa? Yang gue dapat akhirnya sekarang tuh tahun 82, ada di belakang tuh kan. 82. Nah, terus gue menikah sama pacar gue itu jadi istri gue berhenti kerja, terus duit. Yang menariknya lagi dari istri gue yang ya cewek kantoran, klimis akhirnya ikut gue. Pakai Land Rover, yang hujan kita pakai payung, yang hujan dia ngelapin kaca. Emang karisma yang bawa Landy itu bukan? Bukan. Iya, gila tuh. Karismatik emang kalau Land Rover. Jadi dari situ tuh awal cerita dimulai. Landy itu petualangannya mulai lahir ya. Dan lu langsung ke Land Rover gitu. Langsung ke Land Rover. Gua nggak tahu padahal ada mobil-mobil 4x4 ya. Yang lain ya. Produk Amerika atau Jepang atau atau segala. Pertama kali lu lihat. Pertama kali gue lihat itu kena banget SMA jeder itu tadi di Galunggung. Bener-bener ketanam gitu ya. Lu gali banget dong histori. Lu bilang kan gua nggak membeli mobil tapi gua membeli histori. Gua pernah denger lu ngomong gitu. Wih, dalam nih. Ini udah itu waktu pemerintah. Gimana ceritanya? Waktu pemerintah tahun awal 2000-an. Bukannya mau cari pengakuan ya kan? Bukan. Lo lagi demen-demennya, orang lagi jatuh cinta gitu ya. Tiba-tiba kita sering mau datang ke rumah orang gitu, atau ke rumah pacar gitu ya. Tiba-tiba dipagerin, pasti lu loncat kan? Itulah bahasanya kayak gitu, mungkin analogi kayak gitu. Sudah kita bikin lah. Waktu itu ya beneran gua ngeling sama majalah Jeep, kita bikin poster-posteran lah. Bahwa mobil tua itu ya nggak jadi masalah kalau dirawat. Itu aja kan nggak akan mogok kalau dirawat. Semua mobil, lu beli mobil baru pun kalau nggak rawat pasti mogok. Intinya kan itu. Istilahnya kan bahwa pecinta Land Rover itu sebenarnya orang-orang yang setia karena yang namanya rusak tuh diperbaiki, bukan ditinggal kan kayak gitu. Karena punya pengalaman menarik. Gue dari nggak ngerti otomotif, gue anak desain, ngerti otomotif. Tiba-tiba gue harus belajar. Minimal kalau terjadi apa-apa di jalan, gue tahu. Oh, mesin bensin tuh apa sih? Kalau nggak api ya bensin. Ini itu aja gue pelajarin. Lama-lama gue tahu. Sama istri gue akhirnya dapat Land Rover Canvas gue tahun 82. Gue pergi kemana aja tuh setiap minggu. Sama cewek lu apa? Udah istri. Oh, udah istri. Itu sampai istri gue ngocok pedal rem karena remnya Land Rover kan masih tromol. Trouble terus tuh. Mesti ngecek ke kolong lagi. Kosong, bongkar lagi, kosong terus gue bongkar lagi. Itu sampai akhirnya gue pernah kasus dari ujung genteng ke Bandung tanpa rem. Anjing, handbrake. Gue masukin lo, gigi lo aja. Bini gue sampai tidur, melek. Itu kebayang tuh kayak gitu tuh ngerem pakai handbrake gitu tuh gue pernah tuh juga. Untungnya Land Rover adalah kita kan ada 4-wheel ya. Jadi kalau pada saat jalan agak kenceng gue pakein yang 4-wheelnya 4x4-nya jalan tapi high. Tapi pada saat kita butuh engine brake langsung. Kalau kurang rem baru kita handbrake gitu udah. Tapi kalau yang misalnya waktu itu pada larang pulang, gue pakai low pelan udah. Gigi 4 pelan udah, yang penting sampai Bandung pulang. Ya kalau kayak mungkin sebagian teman-teman juga yang ngelihat anak Land Rover tuh kalau di jalan anjing keren banget. Itu juga pengorbanannya sebenarnya juga panjang gitu sebenarnya. Kalau lo ngelihat cuma covernya, keren. Hanya anak Land Rover, bener nggak? Bener nggak? Keren. Lu sekarang gimana, cuy? Lu keren, mau kondangan rapi, sampai tempat kondangan lu keringetan. Teman-teman tuh pada bawa anduk, kayak sama gua. Rumah di kota beli Land Rover keren. Itu saya dari segi Land Rovernya Om Bongkeng. Tapi dari segi adventure-nya, ya disitulah adventure-nya. Kekuatan itulah yang membuat gua akhirnya ini mobil gua, ini passion gua udah. Dan lu belum pernah beli mobil lain? Gua belum pernah. Mobil gua hanya Land Rover. Gua punya mobil satu lagi, mobil buat harian karena waktu itu gua untuk kebutuhan istri enggak?
kebutuhan anak. Itu pun bukan gue yang mau beli. Ada orang tua baik nih pakai mobil buat anakmu warawiri. Kan nggak enak pakai sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan. Udah, Kung, berapa harga mobilnya? Gue bayarin. Udah, Buat gitu aja. operasional Buat ya. operasional anak gue. Hari-hari gue pakai Land Rover. Oke. Pada saat itu setiap hari gue Jakarta Bandung tiap minggu ke kantor pakai Land Rover. Tahun 2002, 2003, 2005 sampai sekitar 2010 lah. Oke. Sampai pegel lah semua kaki. Nah itu kan yang tadi lu bilang kan basicnya juga graphic design. Itu juga emang buat panutan gue. Dulu gue inget banget tuh lu mulai ngelakuin hal-hal yang aneh buat gue. Lu bikin desain. Kalau biasanya orang potong di sini pakai gunting, ini gambarnya kampak. Itu anjing banget gue bilang. Itu. Gimana bikin stiker ya? Gue bilang ini gila gue bilang. Ini bukan masalah outputnya atau gimana, tapi idenya kayak gitu. Ini udah bener-bener langsung kekampak kan kayak gitu. Bener, geng. Out of the box. Begini, akhirnya berkembang nih kayak Iya, dari makanya. hobi gitu. Gue dulu tuh tiap minggu gue masih jadi art director di biro iklan lah ya. Tau lah biro iklan, gajinya kayak gimana gitu. Itu tiap minggu gue boros. Off-road, jajan. Sama bini gue pergi. Kita masih berdua waktu itu kan. Jadi yang namanya Ujung Genteng, Lampung, segala macam itu jalan itu. Berdua mobil tuh. Ya bersyukur di perjalanan selama kita berapa tahun itu nggak pernah trouble. Trouble-nya banyak kan di rem aja. Kita jalan 3.000 km Jakarta muter selama 28 hari. Itu ada di majalah liputannya. Belum booster ya itu rem. Belum nggak ada booster, nggak power steering, nggak AC, lo bayangin. Itulah roh petualang tuh di situ sebenarnya. Makanya sekarang banyak anak-anak, bang, gue mau Land Rover gini. Dia beli sekarang harga Land Rover 200 jutaan. 4-5 bulan jual lagi. Udah kalau yang nggak mau ribet tuh Defender aja lah ya. Defender juga begitu. Sama juga. Justru lo kalau tanya Defender sama gue sebelum Defender ogah. Enggak. Kenapa tuh? Ogah. Lebih repot. Kenapa tuh? Bukan. Udah nggak rasional harganya Defender sekarang 500-700 juta. Lo masih bocor juga, lo masih gerah juga. Iya, Kalau buat di foto mah keren. Iya. Buat gue series udah cukup. Karena apa? Passion gue di situ. Passion adventure di situ. Mobil seadanya. Nggak perlu equipment macam-macam. Mogok pun gampang dibetulin. Kehabisan bensin apa aja, bensin curah di pinggir jalan gue bisa pakai. Gitu aja. Gue bisa pulang. Itu aja kan pengalaman gue di jalan banyak kayak gitu. Jadi kalau mobil yang sekarang, apalagi yang Defender terbaru, kalau mau kredit sih bisa dibeli gitu ya. Kalau mau kredit. Iya. Cuma gue bilang bahan bakar terbatas kita. ECU dan lain-lainnya kita juga sulit gitu. Nah itu kan ada yang diesel, ada yang bensin ya. Bahan bakarnya kan udah nggak semua bahan bakar kualitasnya sama. Gue pernah pakai Defender ke Sulawesi, hancur. Gue punya fuel pump, gue dipinjemin Defender karena solarnya kan berantakan. Itu aja. Nah, karena pengalaman itu akhirnya gue cukup serius deh. Kalaupun misalnya mau swap engine, gue pakai Toyota. Pakai produk Jepang. Gak enak. Tapi berjalannya lo juga di grafis pasti kan ada kaitannya sama foto juga, dan gue lihat foto-foto lo tuh angle-nya anjing-anjing banget kayak gitu tuh. Gue pikir ini emang skill dari awalnya juga sih sebenarnya, cara dia ngambilnya nggak cuman di grafis doang kan kayak gitu. Nah, lo gabungin antara keduanya itu sampai lo bisa enjoy ngejalanin semua ini dalam satu ini gue pengen tahu banget tuh. Lo memanage dua kegiatan itu kan secara profesional kan kayak gitu tentunya kan. Iya, awalnya itu tadi karena gue sering pergi, terus keterbatasan gue nggak punya dokumentasi. Pada saat gue pengen cerita ke temen gue foto-fotonya kita jelek semua, karena kan seadanya gitu kan. Zaman itu masih pakai analog kan, masih mikir udah jalan-jalan dulu, nggak mikir mau motret apa dokumentasi gitu kan. Sementara kalau kita lihat kalau sekarang, lo mau pergi aja pasti lo disiapin tuh kamera segala macam. Handphone aja kalau kualitas kamera megapikselnya bagus ya udah cukup. Kita dulu nggak pernah mikirin kayak gitu. Nah, dengan juga bikin teman-teman bikin event begitu kan, bikin event orang-orang dokumenter itu kayaknya nggak dipikirin. Jadi ya udah bikin foto-foto begitu habis event atau habis kegiatan sudah bubar. Nah, dengan hal seperti itu gue belajar gue coba ini lagi, gue udah deh
lu pakai mobil gua dah, kita jalan, kita motret dah, gua motret. Itu transisi antara analog dan digital. Akhirnya gua beli kamera digital, udah pelajar, wah ternyata enak. Udah gua kumpulin, tuh gua share ke teman-teman. Akhirnya udah teman-teman malah percaya, bro, kalau kita ada ini jalan, lu foto dah. Akhirnya gua numpang terus nih di mobil nih. Jadi gua motret. Walaupun juga sering di track. Pada saat kehabisan kru, gue akhirnya nggak motret, malah gue jadi dari drivernya, kayak gitu sering ya, udah. Dan akhirnya banyak nih teman-teman yang tertarik dengan hasil karya yang tadi lo bilang, dengan dengan detail, dengan angle, dengan konsep color segala macem dah. Karakternya Om Boncu ya, karakter gue motret, udah. Akhirnya event-event besar ya mulai manggil, kita gua benahin bahwa event ini harus beginiin, tidak hanya fotonya doang, mungkin. Gua lebih, ini event bagus, tapi kalau dikelola, dibikin kayak begini, jadi nggak ini nih, jadi nggak bisa nendang nih, gitu kan. Paling nggak ada rekam jejaknya tuh ada. Ini salah satunya nih, satu nih. Oke, sebelum kita bahas yang ini lebih detail, jangan kemana-mana. Kita balik lagi sini. Ngopi dulu. Ya. Oke teman-teman, balik lagi. Segmen kedua, masih sama Om Boncu. Tadi kita udah ngobrol tuh seru-seru banget ya. Jadi tuh Om tadi, gua recap sedikit ya. Obrolan tadi yang pertama tadi, akhirnya dari Land Rover, akhirnya juga lu ada kebutuhan, ternyata tuntutan sih bisa dibilang ya. Lu butuh dokumentasi. Iya. Iya kan, itu. akhirnya ya udah deh, gua ingin kamera deh. Iya kan, akhirnya udah kayak gitu dapet kamera, udah lu pelajarin segala macem, udah bisa foto ngebagus. Kan akhirnya tadi lu bilang jadi dapet panggilan nih, telepon sana sini. Nah, gue pengen tahu sekarang nih, udah kemana aja nih eventnya yang lu ikutin nih, gitu. Mungkin ada cerita-cerita seru. Kalau teman-teman off-roader Indonesia pasti tahu lah yang namanya IOX, Indonesia Off-Road Expedition. Itu Om Boncu mulai bergabung di IOX kedua. Sampai yang terakhir lah, kemarin 2017 karena ini pandemik, jadi udah 2018 lah di Andalas. Karena pandemik jadi mundur semua kan, delay semua. Terus kalau yang di Meratus Expedition itu juga aku udah bantu teman-teman di sana untuk mendokumentasikan. Kalau di Rainforest di negara tetangga, Rainforest Challenge di Malaysia, terus di Sabah juga, Borneo Safari, ya gitu-gitulah. Akhirnya ya berkembang ke sana aja, itu nggak ada rencana, nggak ada target sebenarnya. Tapi karena mungkin nggak tahu ya, teman-teman senang lihat gambarnya, terus senang lihat fotonya, dan yang paling penting adalah outputnya kan. Outputnya ya udah, jadi itu tadi diajakin. Gitu. Menarik akhirnya dari hal-hal yang hobi gue, cuma waktu itu off-road pakai Land Rover berpetualang off-road, nggak pulang, mobilnya stuck di tengah hutan, ditinggal, bantuin orang kampung. Waktu itu belum ada recovery segala macam, belum sehebat sekarang gitu kan. Udah gue tinggal, gue tidur di kampung, besok orang kampung bantuin gue ngeluarin mobil, udah sampai akhirnya ya udah, karena ya itu tadi gue harusnya ada butuh foto ya, zaman itu foto analog masih pakai film. Gimana ya, itulah kebentuklah sekarang James segala macam. Udah akhirnya ya udah gue konsen ke sana lah, gue konsen ke dokumenter, udah yang menjadi ya menarik, menjadi lahan bisnis gitu. Betul. Itu mulai kapan tuh akhirnya terjun ke sana juga? Itu sekitar 2015 lah, 2014, 2012 sudah mulai, itu udah main di Kalimantan, tapi event-event kecil lah ya, kecil sudah mulai. Ya dibayar, tapi tetap ya inilah pertemanan lah gitu. Tapi belum ada range-nya, karena kita melihat konsep eventnya juga. Ya udah, yang penting kepuasan tadi itu, punya dokumentasi itu tadi, udah. Nah, pada saat dari situ sudah terbentuk outputnya, dokumentasi itu baik, film, video dan buku, udah sini udah menjadi apa namanya, menjadi target. Kalau ada event-event harus punya dokumentasi, gitu. Udah mutlak ya sekarang. Udah harus mutlak. Benar. Lo bikin event keren pun, pada saat lo nggak punya dokumentasinya, nanti lo bingung mau, kemana ceritanya ya, gimana? Ya. Rekam jejaknya itu kan mesti menjadi portfolio lah ya. Iya.
Itu. Nah, tuh gue mau penasaran lagi kalau misalnya setiap ada event ya, Om, posisi lu tuh bener-bener sebagai dokumentasinya aja dan ikut sekaligus ya jadi peserta, atau lu juga bisa dibilang panitianya nih gitu. Kebanyakan gue dimasukkan ke dalam bagian official khusus untuk media. Medianya, oke. Official media official ya. Tapi di lapangan kan biasanya gue dikasih kendaraan nih, lu pakai nih kendaraan, ada drivernya. Oke. Ada drivernya. Kan terkadang kita juga kan nggak semulus teman-teman, nggak semulus. Kita nggak tahu tracknya di mana nih. Biasanya track master Pak Samsir dah tuh ya, biasa ngerjain Pak Samsir Alam. Katanya teman-teman, Pak Samsir, next kita ngobrol ya sama Bacon ya. Beken ya. Halo, ya. sehat selalu Om. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol nih. Nanti bisa lanjut ke sana lah ya Pak Samsir. Itu biasanya gitu. Kita nggak tahu tracknya gimana. Kan kadang-kadang kita juga ikut stuck nih di belakang nih. Dan biasanya media itu kan bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Apesnya kita di belakang. Apes di belakang, yang jalanan tadinya mulus, itu udah jadi lumpur. Udah jadi lumpur. Karena paling belakang. Udah paling belakang. Yang jalanan tadinya ya ban masih kelihatan, nah sekarang udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan. Itu terkadang media tuh bisa lepas kamera, taruh kamera, akhirnya kita bantuin kendaraan media untuk keluar. Udah, gue bisa jadi kru, gue bisa jadi driver, gue bisa jadi tukang masak, gue bisa jadi apa aja. Udah, tergantung kesepakatan. Oke, kita ngeluarin mobil. Mungkin untuk kesempatan tertentu atau momen tertentu, gue akan motret, habis itu gue tinggal lagi. Gue evakuasi keluar. juga. Itu menarik. Gitu. Lebih kayak gitulah ya, James, kalau di kondisi darurat ya. Tapi rata-rata sih kebanyakan biasanya yang menghandle media itu adalah driver yang udah prof lah ya. Terus mobil juga yang udah speknya udah full spek. Jadi menghindari kendala-kendala seperti itu. Oke. Jadi bisa dibilang kalau kita mau terjun ke dunia off-road, mental juga harus disiapin ya. Karena harus siap dalam segala kondisi. Justru mentalnya dulu ya. Mentalnya dulu ya. Itu harus banget kalau lo nggak punya modal pertamanya mental kan kayak gitu. Kalau lo nggak punya itu, waduh, jangan deh. Satu gini deh, sederhana aja. Lo biasa makan 3 kali sehari, ya. Di rumah gitu enak gitu ya. Comfort zone banget nih. Udah enak lah, lo pagi bangun tidur, ada tinggal makan gitu. ya. Tiba-tiba lo berangkat off-road, jalan, oke, start kita, hari pertama, hari kedua biasanya enak, masih di pinggir-pinggir kota. Nah, masih ke warung tuh melipir. Hari 3 ke 4. Makin masuk ke dalam ya. Untuk makan aja mungkin udah mulai, aduh masak apa kita nih, apa yang bisa dimakan nih. Itu udah, durasinya pasti udah mulai berubah. Apalagi kalau di track. Dulu pertama-tama kita belum mengenal manajemen apa, itu ada istilahnya tuh manajemen logistik. Kacau. Makan tuh temen-temen ya, termasuk gua, itu bisa selaparnya kita. Kalau kita bertiga off-road, perut tuh menurutku beda dong. Beda. Gitu kan. Tankinya beda-beda nih. Tankinya beda-beda kan. Oke, lu jam sarapan lu jam berapa, jam makan siang lu jam berapa, makan malam lu jam berapa. Nah, dan yang paling bahaya adalah ego. Misalnya gua lagi seneng ngegas-ngegasnya nih, padahal temen gue perut udah lapar nih, gue tetap aja ngegas. Padahal kan kalau kita orang Indonesia biasanya pagi jam 7, jam 12 siang, istirahat, isoma gitu kan ya. Terus nanti jam berapa lagi. Nah itu sebenarnya manajemen logistik di situ. Jadi kita mengelola waktu, oke jam segini kita makan. Kondisi apapun, kita berusaha untuk makan. Tapi tidak pernah kejadian dalam arti, kalau mobil, kita akan berusaha mobil itu di posisi yang enak, karena perbekalan semua kan di mobil. Udah. Kita masak sebentar, yang kira-kira kita bisa masak 5-10 menit langsung makan, 1 jam kemudian kelar, jalan. Artinya kan lebih gitu. Istilah yang di channel kita belum kena nasi itu kan ya sebenarnya cocok memanage. Bisa nyambung. Kalau belum kena nasi, makanya itu banyak cerita sebenarnya orang Indonesia kan, kalau belum kena nasi kayaknya belum makan. Belum makan, benar. Gitu kan. Basic banget. Gitu kan. Benar, itu benar banget. Makanya kalau lo sudah punya pola, sudah punya manajemen itu lo akan tahu. Jam berapa lo makan, jam berapa. Nah ini berkembang nih. Berkembang akhirnya orang sudah mulai di mobil sendiri ada inverter yang bisa masak nasi, rice cooker. Dulu kita masak nasi dikukus gitu kan. Kalau anak-anak cinta alam ngerti lah. Ngaron nasi gitu ya. Jangan sampai gosong. Karena perkembangan off-road akhirnya mulai meluas, orang-orang yang tidak pecinta alam bisa ikutan itu, akhirnya nggak punya pengetahuan itu. Jadi kayak kebetulan teknologinya juga sudah mulai baik. Di mobil ada pasang inverter.
kita bisa pasang Ibaratnya, rice cooker. Ada beberapa orang yang mulai udah di era sekarang. Udah enak. Jadi Udah kayak belum tahu tuh. Sudah enak dia. Keluh kesahnya dulu mungkin apa aja tuh Om dulu? Ya Sebelum era sekarang lah bisa dibilang. Kalau dulu mah perjalanan ya mungkin itu tadi handphone belum ada. Oke. Gitu ya. Ada handphone pun sinyal juga nggak ada. Kalau udah masuk hutan kan udah sinyal nggak udah ada. hilang tuh. Udah nggak ada. Jadi itu tadi, ya itu dia suka dukanya. Kalau sukanya lebih banyak dari dukanya sih menurut gue. Karena kita ada masalah aja suka. Gitu Itu ya. bahkan menjadi sebuah menu kita juga. Iya, gitu ya. mobil lu Kita stuck, nikmatin gitu. mobil lu nggak bisa jalan dengan kondisi basah, ya udah mau diapain? Ya udah tunggu kering, sederhana aja berpikirnya. Iya. Tunggu airnya kering, lumpurnya mulai kering, udah. Entah kita tinggal pulang atau memang kalau misalnya kita ke kampung dulu, baru nanti kita evakuasi atau gimana. Udah. Yang jadi masalah adalah pada saat itu masalah-masalah itu menjadi baik, menjadi solusi. Itu aja sebenarnya. Ya kan kalau berpetualang kan kayak gitu kan. Ada masalah di jalan, kita nggak lari dong. Oh iya. Kita harus hadapin, selesaiin. Kan itu masalahnya. Makanya buat anak-anak muda itu kalau ada masalah, jangan ya baru masalah kerjaan, tugas segala macam, jangan lo tinggal, lo selesaiin. Prosesnya di situ. Iya. Emang pusing tidur aja dulu. Iya, pusing tinggal aja dulu selama lo konsisten. Jangan nyerah ya. Jangan itu. Jangan nyerah. Kita tinggal mobil patah as roda yang kita mesti. Gue pernah kejadian di Borneo Safari. Datang dari Indonesia satu mobil, gue gabung sama teman-teman di Sabah, kawan-kawan Sabah. Das. Gue di belakang, tengah malam jam 12, mobil gue patah as roda. Das. Kita nggak bawa mekanik. Karena kita sama-sama off-roader, sama-sama seneng off-road, akhirnya mobil lu taruh sini aja, lu ikut mobil gua. Jadi kita dibagi tuh, akhirnya gua pergi cari tempat yang nyaman, kita camping. Besok pagi di mobil kita balik lagi ke mobil, udah kita bongkar. Spare partnya nggak ada pula, nggak. Kita tunggu kan? Ya beneran ya udah. Akhirnya biasanya kalau gitu bilang akamsi. Kita panggil akamsi, anak kampung sini. Iya. Kita kasih lihat ininya, kita order tuh, order spare part, kita nungguin, kita betulin, betulin 2 malam atau dua malam lah, kita betulin sehari 2 malam, udah kita keluar lagi bareng sama-sama. Mereka juga nungguin, gitu loh, nggak, ya tim besar jalan, tapi ada teman juga yang nungguin buat tandeman kita. Ada satu tim lain. Ada satu atau dua kendaraan yang buat tandemin kita kalau kenapa-napa. Itu tadi bukan hanya mental juga, tapi ya akan timbul lah brotherhood yang kita nggak pernah bayangin. Betul. Kayak gitu. Menarik gitu kalau memang lu pemain di dunia petualangan off-road ya. Menarik. Terus lu pernah ngalamin hal tersulit tuh apa tuh dalam dunia off-road gitu? Yang mungkin nggak bisa lu lupain lah gitu. Selama ini sih gue karena ya nggak tahu, karena sudah mungkin ya. Mungkin kalau teman-teman mungkin banyak yang punya kendala yang gitu. bener-bener yang kayak wah ini gue belum pernah nemuin sebelumnya nih, misalnya apa Kalau gitu. sekarang mungkin pengalaman terakhir ini adalah lebih ke kesehatan kali ya. Oke. Dengan umur yang mulai ini kita nggak pernah tahu, dan gue nggak ngerti deh teman-teman pernah belajar nggak tentang P3K gitu ya. Sederhana aja kayak misalnya teman jatuh patah tulang atau apa, itu evakuasinya gimana. Terus gitu ya. Sangat sensitif dengan jantung kayak gitu kan. Misalnya teman-teman yang konsen, kita belajar lebih kayak gitu aja sih menurut gua. Iya. Ada edukasi khusus juga sebelumnya. Harusnya secara pribadi kita harus punya, karena gua mau main di hutan yang nggak ada siapa-siapa, jauh dari mana-mana. Ya kan ya, apapun bisa aja terjadi. Apapun bisa aja terjadi gitu. Paling tidak kan kalau kita sudah punya ilmu itu, dibekali lah ya udah. Denyut jantung gua nggak bagus nih misalnya gitu ya, atau apa, waduh gua kunang-kunang nih, gua kenapa ya? Kan udah sudah bisa mendetek diri lu sendiri. Harusnya kan kayak gitu. Wah, gua mesti minum obat ini nih. Wah, gua nggak boleh capek. Wah, gua mesti gembira terus. Kan banyak cara lah ya kayak gitu-gitu. Kalau menurut gua lebih itu. Kalau lu tanya masalahnya apa, anak-anak off-road nggak pernah punya masalah. Wih, ini menarik. Karena setiap masalah diselesaiin. Iya. Nggak ditinggal. Malah cari masalah. Justru itu awal ceritanya. Lo sekarang bayangin cari masalah nggak? Lo di rumah, tempat tidur lo enak, AC, ditemenin sama istri sama anak. Kurang nyaman apa lagi ya, tuh? Tiba-tiba lo, gue mau off-road, gini belum. Ngapain sih? Iya kan? Kalau dapat tempat camping groundnya enak, tempat tidurnya enak, ya di rumah aja gitu ya. Lo ngapain lo di rumah aja? Itu kan lo cari masalah. Masalah, gitu kan? Oke, lu punya kayak gini nih, tenda velvet segala macam, udah enak nih buat tidur deh. Kalau anak-anak off-road bilang
bintang 7. Bintang 7. Udah mewah ya. Ketemu bintang langsung kan? Lo bayangin nggak Ketemu beda bintang begini? langsung. Iya langsung. Iya benar. Paling atas. Tidur pertaburan bintang gitu kan udah. Lo bayangin padahal di rumah lo lebih enak tidur lo. Lo keluar itu udah cari masalah gitu kan. Masalah tuh. Terus kedua juga masalah ekonomi. Terus sekarang mau pergi aja pasti kan lo prepare motor off-road lo atau mobil off-road lo bengkel lo dalam berapa hari. Habis off-road belum tentu mobil lo pulang sehat. Iya. Lu pusing maintenance lagi. Betul. Itu masalah juga kan? Iya. Masalah sama keuangan. juga. Menteri keuangan di rumah kan? Iya. Itu cari masalah. Tapi kan semua bisa diselesaikan. Dan si off-roadernya dan keluarganya kan enjoy aja. Kebanyakan pada mendukung justru keluarganya. Itu. Jadi nggak ada sebenarnya kalau tadi lo mau nanya ke gua masalah apa? Nggak ada masalah. Emang nyari masalah kok. Emang cari masalah. Anak off-road tuh nyari masalah. Jalanan bagus, cari pemerintah bikin jalan kita atau jalanan udah bagus. Iya. Tiba-tiba malah lewat jalan yang hancur. Kan gitu aja. Bener. Nggak ada jalan. Tapi pertama gue ngalamin tuh yang pas waktu itu ada teman gue baru ngambil kayaknya bareng sama lu Om Bonju tuh waktu itu ke Bogor ngambil Lendi buat si Are Jawa tuh. Sekarang anaknya udah ke Jawa tuh. Nah itu kan gue nyobain tuh Lendinya dia. Yang pick up itu ya? Yang pick up. Nah gitu kan bawa pulang. Gue suruh nyobain. Cobain lu bawa. Udah gue bawa kan. Macet tuh lewat Ciputat. Ya kan? Jalanan rusak. Lu lewat aja ke kiri. Kata si Jawa kan. Udah gue ke kiri gitu. Gue kebiasaan bawa mobil biasa. Ya gue pelan-pelan. Ngapain lu ngikutin? lu injak gasnya. Debat terus. Bener-bener. Gue bawa. Gue kebutin gitu. Emang kagak goyang. Enak. Emang dibikin buat itu. Iya, makanya. Kayak gitu. Itu kan lu cari masalah sebenarnya kan. Betul. Kalau lu macet ya udah gitu kan, macet ikutin aja. Tapi kalau lu senang cari masalah ya udah ikutin aja. Itu udah. Emang itu yang dicari ya. Itu anak orang tuh kayak gitu. Itu kebangun kayak gitu. Nah, terus nih gue ada sering lah ya gue denger opini dari masyarakat awam sih. Gue mau wakili, gue maksudnya mau nanya nih gitu. Banyak yang bilang nih kalau dari orang-orang awam, hobi off-road itu hobi mahal. Kalau menurut pandangan Om Bonju gimana? Ya, sekarang, hobi mahal pokoknya dibilang. Nih, kalau bicara hobi mahal, untuk detailnya nanti kita bicara sama Ayuma. Ayuma, bentar ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang ngebangun mobil. Bukan mobil mahal, mobil murah. Mobil murah. Ntar sama Ayuma. Gayanya mahal. Gayanya mahal. Bentar. Oke. Sebenarnya kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan finansial kita. Nah itu. Gitu kan. Kalau memang lu nggak bisa tiap bulan untuk pergi off-road, ya nggak usah dipaksain. Iya. Kalau mobil lu hanya bisa dibikin kemampuan finansial kita hanya, ya udahlah nggak perlu pakai winch, nggak perlu pakai yang aneh-aneh, ya udah kita main light off-road aja. Tetapi kan sensasi off-roadnya kita dapat. Tetap dapat. Kita nggak bisa ngikutin teman sebelah yang udah ekstrim, udah pakai ban 35, pakai winch, bahkan sekarang udah ban gede lah, udah masuk hutan yang memang nggak ada jalan. Ya sudah, mereka sudah mempersiapkan itu yang kebetulan memang ya untuk memenuhi itu kan pasti juga kalau bicara besar kecil relatif. Kalau menurut gua lebih ke kemampuan finansial kita, gue pribadi. Mobil gue standar mobil gue mesin standar, cuma gue upgrade aja dalam arti cc gue naikin sedikit, terus gue kasih recovery, gue kasih penyelamat segala macam. Jadi kalau diajakin sama mobil-mobil yang speknya udah beda, gue pasti akan ditolongin mereka. Kalau gue jalan bareng ya, tapi buat main sendiri, gue udah pede. Gue gue jalan sendiri, gue udah pede, gue udah siapin spare partnya segala macam, sudah. Gue jalan sama bini gue, sama anak gue, belusukan segala macam keluar, gue udah pede karena gue udah tahu itu nggak mahal, jatuhnya nggak mahal karena gue udah tahu. Apalagi Land Rover, anak-anak Land Rover juga gitu. Gue pakai dulu deh barang lu deh, gue bawa, gitu kan. Atau ke tokonya bahkan toko spare part. Nih gue mau jalan gini, udah gue ambil dulu, mana bonnya, nanti gue pakai apa, gue bayar, udah. Gue udah bisa sampai kayak gitu di fase untuk support spare part ya, gitu. Makanya dibilang mahal relatif. Jadi bisa dibilang kita masih bisa main di level kita masing-masing aja. Itu kan kebutuhan lu buat apa? Iya. Jangan lu nggak camping setahun sekali, lu beli roof tent. Sekarang lagi musim tuh yang tenda di atas mobil. Iya. Oh iya. Di Indonesia tidak ada binatang buas di hutan. Maksudnya buas tuh kayak misalnya kita ketemu harimau,
ketemu apa namanya, ketemu Gorila ketemu monyet apa. Luas lah ya. gitu. Nah, roof tent itu dibikin bukan buat Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya lebih enak kayak begini, tenda yang simpel-simpel lah, karena daerah tropis, hutannya lebat. Betul. Itu kan problemnya kalau gua teman-teman off-road pakai gitu pada nyangkut tuh. Iya. Tapi karena itu tadi, ya udah karena gua nggak paham dengan itu, ya keren sih emang dilihat di mobil, tapi gua pakai aja gitu kan ya. Udah. Belum lagi kalau mau tidur malam, yang lain kita tidur di bawah, tidur di atas. Yang ada di atas ketakutan. Iya, sendiri malah. Sendiri. Suara pohon itu lebih kalau malam aja, war krek itu lebih takut kita di atas. Kita tidur di samping mobil. Jadi kalau ketika ada pohon rubuh, dar itu yang ngantem mobil dulu. Mobil. Ya, Itu kayak gitu-gitu. Itu, iya Pengalaman. benar. betul. Pengalaman gitu loh kalau teman-teman. Jadi kalau menurut gua nggak perlu beli itu. Itu gue cukup pakai tenda ini, atau kalau sama keluarga gue tenda dum aja udah cukup. Karena di Indonesia, hutan Indonesia itu ketemu, gue main di bukit ini aja 12, itu memang daerah harimau. Tapi kalau udah ada kendaraan gitu, paling ya harimau juga jauh-jauh. Kecuali kalau kita jalan kaki, memang kita trekking jalan kaki, ya itu masuk lintasan mereka ya udah. Tapi lu pernah nemuin? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau di Aceh gue pernah ngeliat ya gajah, kumpulan gajah gitu. Gajah. Memang kalau di Aceh Forest tuh memang biasanya kita kan Oktober atau November itu memang memang trek perlintasannya dia. Jadi kita pernah main off-road di sini, di bawah sana ada gajah-gajah. Bahkan kotoran gajah itu baru sehari 2 hari kita lihat, kelihatan dari bawah sebelah bukit. Iya. Itu di Loser. Itu kayak gitu-gitu. Tapi secara ketemu blok ini enggak. Tuh. Menarik banget, Geng ya. Iya. Terus Kawan-kawan lu mau ikut nggak? pengen sih, Nangis. tapi gue belum bisa bayangin gue ngadepin yang nggak terduganya itu kan. Lu gimana? Lu pernah nggak seminggu nggak mandi itu aja? Wah, belum pernah. Paling 3 hari. Di 3 hari. Kalimantan. 3 hari. Di Kalimantan nggak ketemu air Sama sekali ya. sama sekali, dan lu yang nggak tidur pun, lu yang waduh tahu sendiri kan tanah mineral tuh panasnya kayak apa kan. Iya. Dan lu berusaha untuk apa namanya, menikmati itu. Anjing apa? Wah, ini udah mulai. Untuk menikmati ini udah biasa kan. Kalau lihat gue paket segede-gede gaban. Itu ada cara-caranya, nggak perlu air banyak kita segala macam ada. Yang penting kebutuhan air di badan ini kita terpenuhi aja udah. Kalau untuk mandi kan juga siapa juga yang mau lihat di hutan. Gitu udah. Tapi jangan dehidrasi udah. Jangan ya. dehidrasi, terus kebutuhan buat makan dan lain-lain cukup, terus kita cuma mungkin 1 botol air mineral itu kita bisa buat, kalau gua sendiri itu bisa buat seminggu untuk bersihin muka gua, bersihin ini gua. Ada caranya. Itu benar-benar harus di-manage ya. Harus gimana? Karena manajemen logistik gua berapa lu minum dalam 1 hari? Kalau yang 600 mili ya gua itu 1 hari. Kebutuhan orang berapa sih? Ya itu 2 botol atau 3 botol. Udah gua nyetok tuh 3 botol, gua lebihin 1 botol lagi 4 botol. Kalau misalnya 10 hari gua bawa 40. Terus gua 40 kan masih ada sisa 10 tuh kan sebenarnya. Udah gitu aja. Nah itu gue begitu. Jadi juga di kendaraan nggak terlalu overload, keberatan karena bawa logistik banyak. Terus yang paling masalah adalah yang paling problem adalah nanti sisa makanan itu. Kalau gue kebanyakan sisa nih, kita masuk kota, terus sisa makanan-makanan yang masih kira-kira biasanya pas lagi beres-beres kita prepare, ini sisa-sisa makanan nih, nah itu bisa kita kasih orang kampung. Kita kasih orang kampung. Kita Bahkan berbagi, ada pernah kejadian gue di Meratus. Jadi pada saat, nah ini mistis. Apa nih? Nih ada sedikit mistisnya. Jadi ada namanya terowongan Mina. Terowongan Mina. Kita namakan terowongan Mina. Jadi treknya naik terus, terus ada celah begini. Ini jalan, tanggulan, ini jurang. Waduh. Nih, jalan nih. Mobil tuh udah stuck semua di sini berapa hari. Berapa malam. Jadi orang yang namanya buang air kecil tuh di mobil pakai botol. Di pintu nggak bisa dibuka, sana nggak bisa dibuka. Jadi kalau mau keluar lewat belakang juga pun udah rapat sama mobil belakang. Udah, dan mobil off-road tuh kan biasanya belakang udah pakai cargo barrier ya. Nggak bisa keluar. Ya udah, kalau gitu ini kan kayaknya seru banget nih ceritanya nih. Kita tahan dulu ya. Jangan kemana-mana habis yang ini. Oke teman-teman, balik lagi sama Om Boncu.
kita lanjutin kisah mistis di Mistis, ngeri amat. bener mistis kan? Bukan mestik, bukan. Enggak sih. Gimana tuh? Ceritanya gimana tuh? Kalau Lanjutnya di tadi. teman-teman jadi ya peserta waktu itu jadi cerita horor aja, cerita mistis gitu ya. Ya, kalau ini sih enggak lah. Biasa aja lah, kita main di kampung orang pasti penunggunya itu aja. Tergantung kita kan. Lanjutin aja lah. Itu sampai ada trouble gara-gara mungkin kita nggak tahu karena culture-nya di sana atau budayanya, sampai kita ada trouble kayak gitu tuh, ceritanya gimana tuh? Ini ada beberapa nggak tahu ya apa namanya, mitos atau apa, legenda atau apa nggak Apa udah adatnya sana atau gimana tuh? di Kalimantan itu identik dengan katanya, dan gua juga menyaksikan banyak lah beberapa kali event, pada saat lu bawa telur, bawa ikan asin, bawa daging, itu lu akan diganggu dengan penunggu tuh ya, Iya. gitu ya. Terus di sini di Subang, di Gunung Letik itu juga begitu, akan diganggu. Tapi gue sendiri jalan sama orang-orang sana, mereka cuek aja bawa telur, bawa ikan, bawa segala macam. Mereka makan aja, nggak ada masalah di perjalanan. Gitu. Yang jadi masalah kan buat gue bukan jadi apa ya? Ada sesuatu yang seru aja gitu. Kenapa kok kalau teman-teman bawa telur, bawa daging, bawa ikan asin atau pokoknya ikan asin lah ya. Sebenarnya makanan yang mengandung aroma itu kan. Yang menyengat lah ya. Kalau gue pribadi, kalau gue ke hutan, gue membuang itu karena buat gue bukan ke penunggunya, tapi lebih ke binatang buasnya. Gue masak ikan asin, mungkin nanti di situ ada kucing hutan kah, ada apa? Tajam nih. Itu kan bisa ratusan meter puluhan meter Penciuman dia mereka bisa sensitif dia, banget ya. kayak gitu. lebih ke situ aja. Kalau penunggu ya selama kita permisi, kita baik segala macam, gue rasa baik-baik aja lah. Itu yang sampai tadi lu Tadi belum ceritain terusin tadi, yang terowongan itu tuh. Terowongan Mina tadi coba Terowongan Mina. tadi keputus tadi. Ya itu ajaib tuh, ajaib. Kita masuk di trek itu di Pegunungan Meratus tuh waktu acara Meratus Expedition tuh. Itu kalau anak-anak off-road tahu lah itu, anak-anak IOX, anak-anak Max tahu lah itu. Itu menjadi cerita yang seru banget. Oke, gimana tuh? Kebetulan gue media. Terus jadi mobil gue itu udah urutan agak ke depan lah, mungkin urutan 10 ke atas lah ya, gue nyampe duluan. Mobil media gue suruh pulang karena gue tahu di sini akan ada momen-momen keren gitu pada saat itu ya. Gue berhenti, terus ada kawan gue, dia official video, oh yuk kita bikin tenda di sini, kita ngecamp di sini, gini. Ya udah, mobil suruh balik ya, suruh ikut tim yang lain di depan. Oke. Nggak, kita nggak bikin tenda di situ, sebenarnya nggak bikin tenda, nggak tahu lah, ada keberuntungan. Pada saat gue mau beres-beresin las itu, ada ibu-ibu sama bapak-bapak pedagang kampung, habis pulang dari tambang dan dia masih bawa makanan banyak. Karena di bawah itu macet, dia naik motor nih, jadi lawan arah, macet. Terowongan ini sebenarnya bukan terowongan nih, dia alur air yang dimasukin mobil yang akhirnya menjadi terowongan karena pintu kiri kanan udah nggak bisa dibuka kan, udah. Ya bentuknya ada terowongan, pohon-pohon besar di atasnya pada jatuh. Jadi kalau teman-teman kru pada istirahat makan siang di sini nongkrong nih, mobil di bawah, diinjak-injak mobilnya di atas, udah seru lah pokoknya. Itu akhirnya si ibu itu minta izin, si bapak itu minta izin, bisa nggak buka tenda? Silakan buka tenda di sini. Dalam hati gue kebetulan, biar gue nggak buka tenda, gue ntar numpang aja tidur di tenda warung tuh kan. Oke, bikinlah tenda di situ. Setiap sore hujan. Nah, terus jadi kan karena ada shelter di situ, jadi gue alat-alat kamera gue titip sama itu, gue jalan, mungkin jalannya sekitar 100 meter lah, dari warung puncaknya itu ke terowongan Mina itu. Itu kalau misalnya apa ya, sisa-sisa makanan itu kembali lagi tadi, ya udah kasih orang kampung deh. Nah ini kejadian. Jadi pada saat temen gue itu bawa makanan yang kalau kata orang-orang sana sebenarnya diincar penunggu gitu Jam. Ya kepercayaan bawa daging, bawa telur gitu kan. Emang nggak boleh bawa daging, telur kayak gitu sebenarnya. Ya abu-abu. Itu kan apa ya, kearifan lokal ya. Iya. Kearifan lokal. Mungkin kalau kita doa kita kenceng, gua rasa lewat lah kayak gitu kan. Udah.
Itu berapa malam gua nggak kelar, mang. Kan kita punya standar, oke jam 10 atau jam 12 malam nggak bisa ini udah berhenti istirahat, besok pagi start lagi. Itu yang namanya recovery kids kayak Wins itu jebol semua. Wow, udah deh hancur-hancuran dari situ udah. Udah. Nah, akhirnya kawan gue yang punya masalah ini nyampe lah di tenda. Nah, nyampe di warung-warung ibu itu kan. Terus. Nah, ini juga nih masalah bingung juga nih. Pada saat ngobrol-ngobrol, gue bilang di bawah trek. Ya kan gue belum nyampe bawah, treknya belum nyampe sana. Gue mana tahu berapa jauh lagi gitu kan. Nah, dia bawa stok makanan banyak, James. Udah. Termasuk dia bawa daging. Daging mentah. Daging belum mentah. dimasak ya. Masih di kulbo. Udah, karena ada warung yang kebetulan juga warung makanan. Udah, bro, kita bongkar di sini, kita bikin sop aja nih. Iya. Udah. Keluarin tuh semua daging, bla 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 bla. Udah keluarin tuh sampai mie air mineral dibawa keluarin semua. Udah. Akhirnya, oke, malam itu kita makan enak lah, makan daging, bla 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 bla. Ya, untuk perjalanan ke sana dia aman, udah nggak ada gangguan sih kak. Kalau ini gue tanya lagi pas di finish ya, udah. Cuma karena dia mikir udah, wah udah selesai nih, udah keren nih daerah yang susahnya udah selesai nih gini-gini, dibagiin semua. Sementara dari poin itu, dari titik itu ke finish itu masih 2 hari lagi. Anjing. 2 hari kan? Masih 2 hari lagi. Kalau lu ajar terus tuh ya masih 2 hari lagi itu. Itu kalau lu berhenti 3 hari berarti kan. Babak belur. Udah, itu ada saksi hidupnya lah. Kejadian kayak begitu. Itu di terowongan Mina tuh gila, keren itu di situ. Ya kalau gue sih kan itu tadi. Mesen makanan online nggak mungkin. Nah, yang menariknya udah gue karena konsentrasi 4 hari lah gue di situ tuh. Wah, sampai akhirnya mobil media kun gue suruh cabut. Ya, dengan PD-nya gue pesan ojek. Pesan ojek biar gue pulang nanti naik ojek aja deh. Ojek itu kalau gue bayar ojek itu 1,5 juta. Buat dari titik itu ke ketemu kampung. Ketemu kampung yang ada peradaban lah ya. 1,5 juta itu 8 jam perjalanan. Naik ojek. Dah, tes. Ya tapi ya bersyukur ya nggak kejadian naik ojek, padahal ojek udah gue pesen. Jadi teman-teman udah pada selesai, sampai gue lihat siapa nih peserta terakhir, udah cus. Ya mungkin panitia juga ini bingung kali ya nyari, Bondo mana nih, media mana nih, nggak ada nih, ini. Udah akhirnya ada kabar bahwa gue masih di terowongan Mina. Ya kalau di Kalimantan Selatan kan enak, udah zaman itulah masih Max pertama. Jadi sudah gue di recovery pakai helinya JAT, Jordan Air Transport, dijemput. JAT. Nah, udah pulang sana, udah cek it tahu dah cek itu, cek tuh. Udah jalan, udah. Itu selama tiap malam tuh mistis di situ. Ada apa aja? Gua pribadi, gua dimimpiin. Dimimpiin mana nih? Sempat bisa tidur ya, emang udah kecapean juga ya. Yang menarik, hari pertama itu gue minta bikinin sama yang tadi warung itu. Pak, tolong bikinkan aku tempat tidur. Cuma 2 bilah kayu segini, itu nggak tahu kayu apa di hutan itu, dibikin 2. Malam pertama gue jatuh terus tidur, gedebak. Bapak itu tahu mungkin ya, itu terganggu juga tidur. Dia bikinin 4 bangku. Jadi sebadan gue tidur. Malam kedua, malam ketiga, sampai malam keempat lah. Gitu, terakhir ternyata. Nah ini ajaibnya adalah malam ketiga lah gue mimpiin. Kayak ada orang datang minta dibersihin. Apa yang bersihin gini-gini. Akhirnya gue tanya ngobrol. Ternyata jadi kalau ini warungnya, di atas ini ada bukit tanah lapang, di atasnya ada makam. Makam. Ketemu nih, makam ini siapa segala macam ini nggak tahu siapa, tapi ada makam. Makam ini adalah di bawah kan ada tambang. Kampungnya di sini. Jadi orang kampung nih kalau tambang ke sini seminggu ditambang baru pulang lagi berapa hari lagi pulang. Nah, ini orang-orang tambang ini meninggal karena nyamuk gigit nyamuk segala macam. Oh, ini pekerja tambang. Tambang orang kampung lah pulang. Ya karena udah kalau jalan kaki kan itu berapa hari. Jadi mungkin nggak meninggal, sakit. Tengah jalan meninggal. Jadi udah dimakamkan di situ. Ada berapa makam lah di situ. Udah cari-cari ini kenapa nih ada orang begini. Udah, bapak itu tahu, di sini dulu pernah gini pak, gini. Udah cari pak, kita doain. Udah, habis itu lancar teman-teman jalan. Udah telur kita kasihin yang punya warung segala macam. Udah, kayak gitu-gitu. Itu bicara apa ya? Sebenarnya ke logistik, manajemen logistik. Tapi
ada unsur-unsur yang menariknya itu. Pada saat kita euforia seneng selesai kita bagiin orang, ternyata masih 2 hari lagi perjalanan. Tapi emang kita harus sensitif yang kayak gitu-gitu juga sih, karena boleh bilang kita ini masuk ke rumah orang kan kayak gitu kan. Iya. Ada tata krama lah. Iya. Gitu. Harus gitu. Wah, apalagi kalau ya orang satu hari itu mungkin yang lewat itu tukang ojek aja, petani hutan atau pemburu aja nggak ada yang lewat situ. Jadi ya itu mungkin sehari dan mereka ojeknya pun paling rombongan 3-4 motor jam sekian pagi nanti sore baru pada balik lagi, siang kosong, sepi kan berarti jalan-jalan setapak gitu. Menarik, Keng. Berani nggak lu, Kang? Kayaknya mesti mendingan gue jadi ini deh, Mendingan jadi lo kru aja. mendingan lo jadi presenter, enak. Jadi desainer aja lah. Gua ngeliput aja deh. Iya, kan. ngeliput jadi desainer aja, ngeliput kota-kota aja lah. Ini. Oke. Gue bikin videonya aja nemenin Om Boncu ya kan, ntar kapan-kapan ada Event. acara event, Iya. ya kan. Kita bikin yang keren. Ya. Oke, ini udah makin sore nih. Kayaknya kita harus kasih konklusi lagi sama mungkin tips sedikit buat teman-teman yang baru aja mau terjun ke dunia off-road, ya kan? Mungkin ada tips dari Om Buncu gitu kan. Tapi sebelum itu gue mau tanya soal industrinya nih Om nih. Kalau dulu tuh bisa dibilang itu adalah pure hobi. Ya jalan-jalan aja gitu. Iya. Tapi tadi lu sempat cerita kalau sekarang tuh akhirnya jadi melebar Ya. industrinya gitu kan. Nah lu lihat ini tuh gimana tuh? Peluang bisnisnya di dalamnya Menjadi hobi gitu. industri gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gua lebih apa yang lo tekunin itu ujung-ujungnya pasti akan menghasilkan sesuatu. Walaupun lo mungkin pada saat itu nggak sadar mau jadi apa nih, lo hanya seneng aja. Tapi pada saat apa yang lo buat itu sudah dilihat orang dan akan otomatis akan punya value, akan punya angka di situ. Nah, itu orang tertarik, orang mulai beli. Nah, itu sudah menjadi apa namanya? Awal bisnis kan? Iya. Nah, dan kebanyakan berkembangnya dari area yang main-main, hobi, ngebuang duit pada zaman itu bla bla bla. Banyak sekali apa namanya? Kebutuhan yang nggak ada. Gue pengen ini dong, kayak misalnya dulu contohnya kaos. Mana ada kaos Land Rover? Ada pun kalau beli kaos Land Rovernya di Bandung. Di Bandung tuh hanya 12 gitu kan. 12 desain, 12 produksi udah. Habis itu ya sudah lo mau cari produk yang lainnya lagi, Jeep atau Toyota atau apa lagi, sulit. Kan dengan begitu ya udah, kenapa nggak kita bikin sendiri? Mulai dibikin. Udah ada demand soalnya. Udah ada demand. Gua sendiri sebagai custom sebagai demandnya kan waktu itu kan. Kenapa gue bikin sendiri buat gue nggak lebihin gitu kan. Akhirnya ya, oke nih mau jadi bikin satu, ibaratnya pengen satu, bikinnya 12, 10. Akhirnya yang lain 2, langkahnya teman-teman bayarin. Akhirnya menjadi banyak. Itu untuk apa namanya? Untuk membuka peluang bisnis kebangun di situ. Ya. Akhirnya bikin workshopnya sekalian deh, bikin kaos sendiri. Berkembang nih bro, jadi dari bikin iseng gambar ya, beneran lah kita bisa gambar sedikit gitu kan. Nah, gambar sedikit dan passionnya di Land Rover jadi perhatiin di gambar. Udah hafal tuh ya. Udah hafal, sampai hafal Land Rover udah bikin, udah kebentuklah pasar mulai ada, komunitas mulai ini demand mulai banyak, orang udah mulai banyak punya Land Rover, bahkan orang nggak punya Land Rover, orang apa namanya stylenya adventure gitu udah mau punya kaos-kaos kayak gitu udah. Akhirnya berkembang lagi dari kaos-kaos brand, kita bikin kaos-kaos Land Rover, kaos-kaos Jeep atau lain-lain. Udah sekarang kaos event. Jadi banyak teman-teman di daerah yang mau bikin event itu, bang produksinya nih bang. Produksiin di abang, produksiin di om, produksiin di udah kita tampung kayak gitu berkembang. Lebih kayak gitu aja James, semua nggak di planning gitu. Jalan gitu aja, ada kebutuhan benar. Terutama kebutuhan buat kita pribadi dulu. Setelah kita bikin itu kita produksi. Banyak kok teman-teman bikin tenda kayak begini, bikin tempat duduk kayak begini, udah tempat duduk gunung, akhirnya bikin. Karena dia butuh, gue butuh ini. Ada bahkan bikin kompo portable buat di mobil kayak gitu. Akhirnya jadi produk-produk lokal tuh naik lagi kan kayak produk lokal tumbuh. Industrinya berjalan, bagus gitu kan.
Artinya nggak bergantung harus impor semua udah di dalam negeri semua. Iya, udah diproduksi di lokal Betul, karena betul. kita ya Indonesia kaya lah ya Iya. untuk bahan-bahan baku ya itu dan kreatif lah orang kita ya. Betul. Benar itu aja. Itu. Jadi Makanya kedepannya nih lu ngeliat industri off-road di Indonesia tuh kedepannya bakalan kayak gimana? Kalau dari yang udah lu lihat sekarang. kalau industri off-road bertambah, akan bertambah istimewa dengan gini, dengan ada teman-teman penggemar tetap alirannya yang standar, natural, ya udah, ya berarti karburator, ecu gitu. Iya. Udah dengan mobil baru, ya udah mereka dengan main mobil baru dengan teknologi baru, kebutuhan baru. Yang lama kan juga bosan dengan mobil kebutuhan mobilnya itu mungkin kayak equipment outdoornya akan berubah, akan lebih adaptasi. Terus mungkin ada anak-anak muda yang kreatif, bikin ini aja udah. Terus lagi juga desain dari mobilnya sendiri juga kan akan disesuaikan dengan kondisi mobil. Kebutuhan Land Rover juga. sekarang udah nggak enak nih buat jalan di Jakarta atau di kota besar macet. Mungkin akan ganti ke ini udah tenis nih panjang nih. Dia masukin barang-barang yang sifatnya ganti engine, ganti gearbox, udah pakai matic. Tapi segala macam ininya masih standar. Mobil tua, misalnya udah banyak kayak gitu. Tumbuhlah bengkel-bengkel modifikasi, kan kayak gitu. Terutama yang di rem itu yang tadi pertama kali lu kebahas kan masalah rem kayak gitu kan akhirnya orang udah mulai ganti disc brake, orang udah mulai ganti macam-macam lah. Itu perkembangannya dari orang yang seneng off-road karena fasilitasnya nggak ada, akhirnya dia explore, dia eksperimen, akhirnya ketemu, ya sudah Land Rover ganti disc brake, mobil-mobil tromol ganti disc brake. Mobil ini ganti engine yang udah common rail misalnya kayak gitu kan. Berkembang. Keng, berarti ini kita udah sampai ujungnya nih. Iya. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana dulu ya. Habis ini kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, baik lagi. Masih di Beken, belum nasi. Obrolan makin seru, tapi juga udah makin sore. Saatnya kita udah harus menutup perjumpaan kita kali ini ya. Iya. Tapi bukan berarti ini yang terakhir. Iya. Harus ada next-nya nih. Iya, Bakal berlanjut terus. Harus ada next-nya nih, gitu kan. Ntar kayaknya kita bisa ngobrol lagi sama teman-teman yang Boncu nih. Siap. Ya kan? Kita bisa... Mau yang di mana? Mau yang di Papua, mau di Aceh, mau di mana? Gimana tuh Keng, ditantain gitu ya Keng nih? Berangkat ya. Berangkat. Kayaknya kita tuh pengen ngangkat sejarahnya off-road di Indonesia, kayaknya seru kayaknya. Ya. Seru banget ya kan, biar teman-teman tuh tahu Benar. apa aja sih gitu. Iya, seru banget. Nah, terus yaudah, berarti sekarang kita lanjut nih obrolan tadi ya, soal tips and tricks buat teman-teman yang baru mau gabung sama dunia off-road. Katakanlah mungkin sekarang nih teman-teman di rumah ada yang baru beli Land Rover, atau mungkin yang paling sekarang lagi ini apa ya, Jimny Weight, ya. Jimny gitu. Terus belum tahu nih, gue harus kemana gitu, kalau mau join klub. Mau gabungnya kemana? Mungkin Om Boncu bisa kasih tips sama teman-teman harus gimana sih? Gitu. Kebetulan kalau misalnya teman-teman punya Land Rover atau nggak harus punya sebenarnya, entusias atau penggemar aja bisa bergabung dengan klub, bisa banget. Istilahnya test drive. Bisa banget. Justru kalau menurut gua itu lebih baik karena sebelum lu punya, sebelum memutuskan hobi itu ya. Sebelum memutuskan dulu itu, deh, lu ngerasain dulu deh, Om, gua numpang dulu deh, Om, ibaratnya. Gimana sih rasanya? Ini gitu misalnya gua beneran di Land Rover Club Indonesia, itu salah satu klub otomotif terlama lah ya, tertua di Indonesia gitu. Jangan lihat nomor register gue lah, itu nomor di bawah 100 masih ntar minder ya. Enggak. Lihat itu dulu. Menurut gue nih, pengalaman gue kayak tadi gue cerita itu, gue beli Land Rover, gue nggak ngerti apa-apa. Ternyata mobil itu dari Bandung ke Jakarta aja udah mogok berapa kali. Gitu ya. Tapi kalau lu mau beli itu, terus gue pengen nih suka sama Land Rover, lu ikut klubnya aja juga nggak apa-apa. Lu akan ngerasain dulu, oh begini ya, oh enak ya kalau ini begini. Oh ini begini. Kalau misalnya seneng yang dibuat city car, dulu pasang AC, power steering. Oh bisa ya, bisa. Sekarang bengkel udah banyak lah bisa gitu. Udah, lu akan banyak informasi itu, jadi lu bisa nentuin. Gue pengen yang klasik tapi bisa gue pakai ya, nggak harian juga. Kalau Jakarta mungkin udah ribet kali ya. Kecuali lu sudah modifikasi dengan engine yang kekinian lah ya. Udah, tapi pada saat lu seneng yang Land Rover, ya lu banyak belajar di situ. Kalau lu cuma ngelihat di video, lihat di YouTube, ngeliat segala macam, kalau Land Rover itu atau mobil-mobil off-road itu memang fotogenik, keren buat difoto, buat di videoin keren banget. Tapi belum tentu rasanya di dalam sama. Nah, yang paling penting kan, kalau gua kan udah dapet di luarnya bagus, di dalamnya juga ada bagus. Menurut gua dalam arti gua drivingnya gitu ya.
pengalaman itu. Cuma kan tidak kemampuan tadi kembali lagi ke mental, ke gaya segala macam kan tidak semua orang sama. Betul. Gitu. Gak jadi masalah, lu daftar aja setiap komunitas setiap brand itu biasanya punya komunitas kayak Suzuki Jimny Indonesia, Suzuki Jeep Indonesia ada, terus ada Skin Indonesia ada, Suzuki Katana Indonesia ada, Land Rover Club Indonesia ada, bahkan Land Rover berkembang sekarang. Depok aja punya Land Rover Club gitu kan, punya komunitas gitu. Selain Bandung, Depok udah ada, Bekasi udah ada, kalau di seputaran Jakarta ya. Nanti di daerah-daerah lain, Jogja sudah ada, Surabaya udah ada, Makassar sudah ada, Tasikmalaya sudah ada. Itu udah banyak, lu nggak Udah perlu banyak khawatir. temen ya. Udah banyak temen, sekarang enak banget. Nggak khawatir. Nah, jadi kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau belum mau beli atau belum memutuskan masih kayak cari-cari dulu, Test drive dulu lah. gitu Lu main kan. aja langsung. Berarti Main bisa tuh, ya kan? Coba aja nanti dicari-cari tuh sosial media sekarang udah banyak. Udah yang banyak nyarinya, banget, udah banyak banget, udah info-infonya banyak. gitu. Lo cari sendiri lah itu di media sosial biar lo nggak males juga kan. Kalau kasih tahu lo tulis di sini. Iya. Lo males banget gitu. Jangan lah. Lo nggak akan nemuin masalah. Tapi kalau cari sendiri. Lihatlah di channelnya petualangan Om Boncu. Nggak ada gitu. Lo cari masalah gitu loh. Kalau emang lu entusias pasti Nyari. Pasti nyari, itu aja. Itu kan salah satu mengangkat passion lo untuk gue pengen tahu nih mobil off-road kayak apa sih itu. Temu lah nanti. Gimana Jadi kayak gitu? Pertanyaan terakhir nggak nih sebelum kita tutup nih? Kira-kira dalam waktu dekat ini bakal ada event apa nih yang direncanain udah bakal jalan Yang nih? terdekat Yang mungkin terdekat gitu. nih. Yang terdekat. Iya. Yang Planningnya nih. Yang terdekat seharusnya hari ini gue sudah di Malang. Wah, harusnya. Harusnya. Tapi keadaan sekarang Keadaan ya. kayak gini, ya kan? Karena kita COVID ini meningkat, semua pending, event-event pending. Ada satu event di Malang tuh di Lumajang adalah Indonesia Land Rover United. Land Rover Itu United. Oke. Di Indonesia udah tahun kelima. Tahun kelima padahal 2 tahun sekali nih dirayakan gitu. Itu adalah lebarannya anak Land Rover se-Indonesia. Oke. Bahkan ada dari negara luar yang hadir gitu kan. Ikut join juga Ikut ya. join di kegiatan ini. Ini masa kita pending. Termasuk Land Rover Club Indonesia udah siap, Bro. Udah Nih, siap, Bro. kaosnya, Bro. Wah. Udah siap, Jumpe Lulime. Karena anak Land Rover LRCI Coba kan di close up dulu. LRCI di Jakarta. Jadi kita bawa budaya Betawi, budaya Jakarta. Kita hadirkan di Jawa Timur. Tapi di Jawa Timur. Di Jawa Timur, di Lumajang. Nah, kan nanti ada macam ini nih kota nih. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bandung, dari macam-macam gitu kan. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, ketemu di situ. Makanya tumpah di situ ya. Tumpah di situ. Tuh, ini yang dekat nih. Oke. Kalau acara gathering ya. Kalau ILRU itu Indonesia Land Rover United itu lebarannya anak Land Rover. Oke, teman-teman, balik lagi. Kita tadi ngebahas eventnya, soal event nih. Wah, Event terdekat. event yang terdekat nih kira-kira bakal bikin event apa nih, Om Boncu? Sebenarnya bukan bikin kali ya. Event-event yang terdekat itu ada event Yang memang udah tahunan gitu. udah per 2 tahun. Ini lebarannya agendanya ya? lebarannya anak Land Rover Indonesia. Itu ada eventnya nanti di Jawa Timur. Jawa Timur. Di Jawa Timur di Lumajang ya harusnya tanggal 7 sampai 9 Juli. Gitu kan. Tapi karena pandemik jadi mereka panitia sepakat dan teman-teman seluruh Land Rover seluruh Indonesia sepakat mundur. Sudah. Jadi masih menunggu waktu. Informasinya ya Agustus lah gitu Agustus kan. ya? Agustus, tapi tergantung kembali lagi masalah Covid. Iya. Itu terus satu lagi ada yang IOX Indonesia Off-Road Expedition itu nanti start dari Jogja, finish di Bromo. Itu Java Expedition. Expedition. Itu juga akhir Juli rencananya. Tapi juga sampai sekarang belum ada kabar. Tetap lihat kondisi ya. Karena situasinya situasinya wait and see kan. Kondisi kayak begini karena event ini kan juga harus disetujui oleh pemerintah daerah atau wilayah penguasa wilayah lah gitu. Jangan sampai malah menjadi ini penyebaran COVID, klaster-klaster baru lagi di komunitas gitu. Lebih kayak gitu aja. Dan teman-teman semua ya sudah memahami itu, nggak jadi masalah. Gitu. Kayak ini LRCI aja udah bikin kaosnya. Iya. Coba di close up dikit. Udah siap berangkat. Harusnya hari ini gue udah berangkat gitu kan ya. Harusnya ya. Tanggal 3 nih sekarang kan.
Tapi sih Event mudah-mudahan tanggal sih 2 Juli. jalan tetap. Kaos sudah ready ya kan. Iya. Di kaos pun nggak jalan, eventnya itu mundur, nggak jadi Iya. masalah. Kita udah punya Udah kenang-kenangan. siap lah, Itu, iya. itulah udah punya kenang-kenangan seperti itu. Lebih kayak gitulah, Oke James, James. kayaknya nasi udah mau matang nih ya Oh, kan? udah. Udah mau matang. kena nasi Belum dari kena nasi tadi, dari ya pagi, Allah. gila lu. Ya kan? Oke teman-teman, kita pamit mundur dulu Oke. karena nih perut belum kena nasi nih, ya kan? Jadi tungguin terus video-video kita selanjutnya Betul. yang mudah-mudahan makin seru dan mudah-mudahan obrolan kali ini bersama Om Boncu benar-benar bisa bawa manfaat buat kalian, bawa inspirasi, ya kan? Termotivasi juga. Termotivasi, menambah spirit buat kalian yang suka dunia adventure, khususnya off-road. Jangan Amin, pernah amin. takut untuk punya hobi buat laki-laki. Oh, Ya iyalah. kan? Oh, iya, Laki-laki itu harus punya hobi. Iya, sip. Ada yang ajaib jika lo laki-laki ya, lo nggak punya hobi itu ajaib. Aneh. Ya kan? Pernah gue bahas tuh. Laki-laki itu harus punya hobi. Harus punya hobi. Udah ditakdirkan tuh dari di atas tuh. Ya. Kalau lo nggak punya hobi, lo ngapain hidup Iya, lo? mau ngapain? Lo akan tersiksa seumur hidup lo. Nah. Beneran. Sip, bener. Apalagi pada Setuju saat gua. lo bagi-bagi pengalaman bukan menggurui. Iya, betul. Pada saat lo melakukan hal-hal yang lo suka, yang tadinya lo nggak berpikiran akan mendapatkan uang, apalagi teman-teman masih muda gitu ya, masih dibiayain sama orang tua, lakukanlah. Lo jangan diem, bergerak terus, bikin apa sesuatu. Nanti pada saatnya ketemu jalannya, misalnya karya lu dibeli orang, dagangan lu terjual, Benar. itu adalah bonus. Dan bonus itu jangan lu berhenti di situ, lu kembangin lagi, kembangin. Kayak gua aja kan nggak pernah berpikir akan menjadi uangnya bisa beli macem-macem gitu kan, nggak kepikir. Jalanin aja ya. Gua seneng. Akan beda sekali lu melakukan hal yang lu suka, yang namanya udah disuka pasti kan tuh hobi ya. Betul. Itu cara bekerjanya juga akan beda pada saat lu bekerja diperintah sama orang. Bener. Gitu ya. Lu punya atasan atau lu bekerja atas pressure orang lain Iya. yang bukan pemberi kerja ya, Betul. tapi lebih ke atasan, lu akan beda sama lu mengerjakan sesuatu Itu udah pasti dari hati tuh. Dari hati. dari hati banget sesuatu. Lu kalau misalnya menggaris pun lu melenceng, aduh pasti lu ganti. Nggak mau, Tapi nggak kalau mau. lu order ke Iya. gua, kayak misalnya Iya. gua garis, abang geng paling nggak tahu. Itu aja, itu analoginya sederhana. Iya, Tapi pada kayak gitu. saat gue yang ini, aduh menceng, gue pasti gue ganti. Siap. Karena apa? Kepuasan batin gue biar, wah, Om Boncu ternyata garisnya masih melenceng. Padahal mungkin orang nggak akan melihat itu, garis lurus aja, Iya. lu mau melenceng-melenceng nggak jadi masalah. Tapi karena gue suka dan itu gue lakukan berkali-kali, gue jalanin. Pasti. Lebih kayak gitulah, Iya. James. Iya. Makanya buat anak-anak muda sekarang harusnya lebih gila, Lebih gila ya. lebih gila dan lebih luar biasa. Dia Harusnya. punya motivasi, punya karya. Dan- Paling berikutnya kita bakal ketemu sama punggawa-punggawa ini nih. Nanti kita coba untuk kita ngobrol lebih dalam lagi lah tentang dunia off-road sebenarnya, segmennya kita Sama dapetin lagi ya. Om Yuma segala Sama- macam. sejarahnya, sama ya kan? Yuma, sama Pak Samsir nanti Pak kita Samsir, ngomong. Om Yuma, sama teman-teman yang lain lah nanti kita ini. sip. Oke. Untuk Kayaknya dunia off-road. udah closing statement yang sangat bagus banget nih. Ya. Udah mateng cuy Iya, nasi udah cuy. mateng soalnya nih. Iya. Kita juga udah lapar mau makan. Oke teman-teman. Ya, Gas terus. jangan lupa ngerem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi mateng. Nasi mateng. Oke. Makasih banget nih Om Boncu. Thank you banget, Om Boncu. Apa-apa lah. Iyalah, Nanti konyol-konyolan kalau gini kayak gini. natural aja. Tadi belum capture-capture-nya kayak